Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali di sekolah hari Minggu online. Tentunya tetap bersama Kaneka di sini. Nah, adik-adik, video kali ini adalah video yang kedua dari Kaneka ya. Kakak harap adik-adik tetap mengikuti sekolah hari Minggu walaupun sekolah hari Minggunya online. Nah, adik-adik harus semangat dan siap supaya nggak ketinggalan apa yang akan kakak sampaikan nanti ya. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita buka dengan yel-yel ya. Adik-adik siap? Apa yel-yel kita? Ayo, ada yang bisa tebak? Apa? Nah, kakak kasih tahu ya, yel-yelnya adalah aku rajin ke gereja. Adik-adik siap? Oke. Siapakah anak Tuhan? Saya. Maukah bertumbuh sehat? Ya, saya mau. Hai kawan, anak Tuhan, rajinlah ke gereja, Puji Tuhan, dengar firman, berdoa dan bersaksi. Sekali lagi ya. buat yel ini. Siap-siap. Siapakah anak Tuhan? Saya. Maukah bertumbuh sehat? Ya, saya mau. Ayo. Hai kawan, anak Tuhan, rajinlah ke gereja, Puji Tuhan, dengar firman, berdoa dan bersaksi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah buka ibadah online kita dengan yel-yel. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu atau pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapa. Adik-adik siap? Musik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangat berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu.
adik-adik, tadi kita sudah membuka ibadah kita dengan bersama-sama untuk memuji nama Tuhan dengan yel-yel dan juga menyanyi dengan pujian. Nah, sekarang mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita akan buka ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali menyaksikan video sekolah hari Minggu online yang disiarkan langsung oleh Kaneka. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai sepanjang ibadah ini. Kiranya Tuhan boleh menurunkan Roh Kudus Tuhan untuk turut bekerja dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami sambut berkat daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah buka dengan yel-yel dan juga pujian. Sebelum adik-adik mendengarkan pembacaan Alkitab dan juga menyaksikan video animasi cerita Alkitab, kakak mau bawa adik-adik untuk menyanyi kembali ya. Nah, kita sekarang mau mengangkat pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik siap? Tentunya musik. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sebelum kita sama-sama menyaksikan dan sebelum kakak memutar video animasi cerita Alkitab, kakak mau bawa adik-adik semua untuk membuka Alkitabnya. Kita akan baca Alkitab terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan membuka Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, sekarang kami ingin membuka dan membaca sebagian dari firman-Mu. Dan jika setelah ini kami juga akan sekaligus menyaksikan video animasi cerita Alkitab, kiranya Tuhan memberkati apa yang kami baca, apa yang kami renungkan ini, sehingga kami dapat mengambil ajaran-ajaran, pesan-pesan penting dari apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui apa yang kami dengarkan setelah ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24 dengan perikop lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat dan di mata Tuhan.
Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang, dan namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepada kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaulah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini. Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan yang di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban. Sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Nah, adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Setelah ini, adik-adik
Kakak persilakan untuk bersama-sama menonton atau menyaksikan video animasi cerita Alkitab. Ini dia videonya, selamat menonton. Sekali lagi, umat Tuhan tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan membiarkan orang Filistin menjajah mereka selama 40 tahun. Lalu Tuhan memilih seseorang bernama Simson untuk membebaskan bangsanya. Ibu Simson menerima janji dari malaikat bahwa ia akan punya anak lelaki. Simson harus berjanji kepada Tuhan tidak akan minum anggur, tidak akan menyentuh sesuatu yang sudah mati, tidak akan memotong rambutnya. Tuhan menjadikan Simson sangat kuat. Ia membunuh seekor singa, lalu lebah-lebah bersarang di bangkainya dan menghasilkan madu. Simson menyentuh bangkai singa itu. Ia melanggar salah satu janjinya kepada Tuhan. Ia bahkan makan madunya. Simson jatuh cinta pada seorang wanita bernama Delilah. Orang Filistin menjanjikan banyak uang kepada Delilah kalau ia bisa mencari tahu rahasia kekuatan Simson. Berkali-kali Delilah menanyai Simson, akhirnya Simson memberitahu Delilah rahasianya. Kalau rambutku dipotong, kekuatanku akan hilang. Maka waktu Simson tidur, Delilah memanggil orang untuk memotong rambutnya. Lenyaplah kekuatan Simson. Ketika orang Filistin datang, dengan mudah mereka menangkap Simson. Mereka membuat mata Simson buta. Lalu Simson dimasukkan ke penjara. Ia dipaksa bekerja, menyeret batu penggiling yang amat berat. Perlahan-lahan rambut Simson tumbuh. Orang Filistin membawanya ke kuil mereka dan bersyukur kepada Dagon, ilah mereka, yang telah mengalahkan Simson. Simson memohon agar Tuhan membuatnya kuat sekali lagi. Simson berdiri di antara dua pilar besar, lalu mendorong kedua pilar itu. Kuil roboh. Semua orang Filistin tewas.
Begitu juga Simson. Simson tidak memegang janjinya, tetapi Tuhan tak pernah ingkar. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab dan juga adik-adik sudah menyaksikan video cerita Alkitab animasi ya. Nah, sekarang mari kita menyambut apa yang telah kita dengar tadi, apa yang telah kita sama-sama saksikan dengan berdoa. Mari kita angkat doa syukur kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami telah membaca Alkitab, kami telah menyaksikan, kami telah menonton animasi cerita Alkitab. Kiranya apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami renungkan tidak berlalu begitu saja, namun boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih kiranya apa yang telah kami dengar firman Tuhan tadi boleh menjadi sukacita yang luar biasa untuk kami sekalian. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab dan juga adik-adik sudah menyaksikan video animasi cerita Alkitab ya. Nah, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya kakak ajak adik-adik semua untuk bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya boleh berguna bagi gerejamu dan boleh sebagai alat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati persembahan syukur kami. Amin. Nah adik-adik, sembari persembahan kita edarkan, adik-adik bisa meminta tolong kepada papa dan juga mamanya untuk mengumpulkan persembahan syukurnya ke gereja masing-masing ya. Karena ibadah kita hanya online, jadi adik-adik bisa mengumpulkan persembahan syukurnya ke gereja adik-adik masing-masing. Nah adik-adik, sembari persembahan kita kumpulkan, kita membawakan satu pujian yang berjudul Persembahan Kami. Musik. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Nah adik-adik, sekarang kita sampai di penghujung ibadah sekolah minggu online kita ya. Nah sebelum adik-adik semua mendengarkan lagu terakhir atau lagu penutup dari kakak mau bawa adik-adik dalam doa untuk menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena sepanjang video sekolah hari Minggu online ini
ibadah ini Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya sekarang ini Tuhan. Kiranya apa yang telah disampaikan tidak berlalu begitu saja, namun boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Setelah ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Kiranya Tuhan boleh lekas untuk menghilangkan, membantu kami agar corona ini lekas berlalu, agar kami boleh kembali bersama-sama turun ke gereja, bersama-sama berkumpul ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang untuk sebagai lagu penutup kita, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bersama-sama bernyanyi dengan judul pujian Tiada Berkesudahan. Musik.